Murka praktisi hukum senior, Hotman Paris Hutapea meluap. Desak Ketua Komnas Perempuan mundur usai mendengar potongan pernyataan dalam suatu video yang beredar di sosial media yang seakan-akan mengatakan bahwa kasus Yuvita Tririsky bukanlah kategori penyiksaan. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan. Bahkan Hotman Paris selain mendesak mundur, ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar memecat pihak Komnas Perempuan yang di matanya tidak peka terhadap apa yang dialami Yuvita yang seharusnya dibelanya lantaran disiksa bertahun-tahun oleh tersangka Taufik Hidayat kekasihnya. Potongan pernyataan pihak Komnas Perempuan itu pula memicu reaksi dari artis Emma Waroka. Menurut Emma Waroka, apa yang disampaikan pihak Komnas Perempuan dalam potongan pernyataan yang beredar di sosial media tersebut terlalu berbelit-belit. Tak hanya itu, Emma Waroka bahkan mempertanyakan dasar argumen pihak Komnas Perempuan tersebut. Lantas, seperti apa klarifikasi dari pihak Komnas Perempuan atas kritik pedas dari berbagai pihak atas potongan pernyataan dari pihak Komnas Perempuan sebelumnya? Benarkah ada kesalahan pahaman dalam hal ini? Benarkah pula tidak ada kata maaf dari keluarga korban Yuvita terhadap pelaku Taufik Hidayat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan. Praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea dalam video yang dipostingnya di akun sosial media pribadinya tampak meluapkan rasa geram dan bahkan amarahnya kepada pihak Komnas Perempuan. Kemarahan Hotman Paris Hutapea tersebut dipicu oleh beredarnya video di sosial media di mana berisi potongan pernyataan Komnas Perempuan bahwa apa yang dialami Yuvita Tririsky alias YTR bukan termasuk dalam kasus penyiksaan. Lantaran tak sepakat dengan isi potongan pernyataan Komnas Perempuan tersebut, Hotman Paris pun menyampaikan keberatan, bahkan protes serta rasa kesalnya. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Halo Komnas Perempuan, di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Yuvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu disayat, itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat, sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar, masa bukan penyiksaan? Gua marah benar sama kamu, marah benar ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini ya.
Benar-benar Bapak Presiden Prabowo pecat ini orang. Potongan video pernyataan pihak Komnas Perempuan yang beredar di sosial media juga memicu reaksi keras dari selebriti Emma Waroka. Mendengar potongan video tersebut, Emma Waroka juga tampak terheran-heran mendengar pernyataan dari Komnas Perempuan terkait kasus penyekapan serta penyiksaan yang dialami oleh Yuvita. Emma Waroka mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan pihak Komnas Perempuan dalam video tersebut terlalu berbelit-belit. Ia mengaku tidak mengerti dasar pemahaman pihak Komnas Perempuan. Padahal kenyataannya, Yuvita sudah sampai alami disabilitas. Menurutnya dalam hal itu, kategori penyiksaan sudah masuk, apalagi yang perlu dibuktikan lagi. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu sangat luar biasa. Yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya ada tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika ribet amat bu persyaratannya harus begini baru bisa disebut itu sebagai penganiayaan. Kalau negara memang mengabaikan atau pemerintah daerah sekitarnya mengabaikan, ribet amat. Orang mah kalau udah disiksa mah disiksa aja kali, itu berarti udah masuk penyiksaan. Itu apaan itu standar Komnas HAM-nya dari mana ya ilmunya? Itu nggak paham deh, sumpah deh. Orang udah sampai disabilitas kok. Udah sampai disabilitas kok. Apalagi yang masih dibuktiin untuk membuat suatu deskripsi definisi penyiksaannya itu masuk gitu loh guys. Gak jelas, gaje sayang, gaje. Itu yang YTR. Yang disiksa itu apa pacarnya? Iya, yang sama pacarnya ya. Ya? Ya itu katanya orang Komnas HAM-nya belum termasuk penyiksaan karena definisinya tentang penyiksaan itu sendiri menimbulkan suatu kesakitan yang luar biasa, pain ya, severe pain-nya udah masuk, tapi syarat yang kedua adalah adanya pengabaian dari pemerintah. Nah itu yang sedang dikejar sama mereka. Kayaknya nggak perlu juga deh, udah cukup lah gua rasa. Udah jelas, udah ini pengabaian dari pemerintah ya udah jelas sih. Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti pun angkat bicara terkait kasus Yuvita yang tengah marak dibahas di sosial media. Menurut Ratna, apa yang terjadi saat ini adalah adanya kesalahpahaman karena apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan ketika bicara soal itu adalah dalam konteks mensosialisasikan terkait peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia. Sebenarnya apa yang terjadi yang kesalahpahaman itu karena memang konteksnya berbeda ya. Jadi konteks pembahasan konvensi anti penyiksaan pada hari peringatan anti penyiksaan itu sebenarnya memang mensosialisasikan, mempromosikan konvensi anti penyiksaan yang sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, tetapi implementasinya masih jauh dari yang diharapkan gitu ya. Memahami bahwa ini loh ada konvensi anti penyiksaan ini. Nah, sebenarnya penyiksaan ini memang kalau melihat dari muatan di dalam konvensi di pasal 1 ya konvensi tersebut memang unsurnya itu yang membedakan dengan kasus-kasus penyiksaan yang lainnya yang di luar konvensi itu adalah bahwa pelakunya adalah state actor ya atau pejabat negara ya, aparat atau yang melakukan atas perintah atau atas sepengetahuan ya dari pejabat tersebut ya. Yang jelas
tetap perbuatannya adalah semuanya adalah yang menimbulkan penyiksaan, yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan mental, fisik yang luar biasa gitu ya. Dan juga tujuannya juga spesifik ya, untuk mendapatkan informasi penghukuman atau intimidasi. Itu kalau kita melihat di pasal 1 dari konvensi tersebut. Jadi memang yang membedakan itu terutama selain tujuan, itu adalah pelakunya. Jadi pelakunya bukan warga biasa, tapi mereka yang harusnya dia memberikan perlindungan, yaitu aparat negara gitu ya. Lebih lanjut, Ratna Batara juga menambahkan bahwa kasus seperti yang dialami oleh Yuvita sebetulnya sudah dikembangkan pula oleh kaum feminis atau aktivis perempuan di dunia supaya dimasukkan dalam konvensi atau implementasi dari anti penyiksaan. Karena dalam definisi para feminis dari gerakan perempuan seperti Capelon, yaitu kekerasan berbasis gender, maka apa yang dialami Yuvita termasuk dalam kategori penyiksaan. Meskipun dalam konvensi anti penyiksaan, secara eksplisit disebutkan bahwa disebut penyiksaan kalau pelakunya adalah aparat. Dalam perjalanannya, sebenarnya sudah banyak para feminis ya, dari gerakan perempuan seperti Rhonda Capelon ya, itu menuliskan tentang gender violence as torture ya. Jadi kekerasan berbasis gender itu sebagai bentuk penyiksaan ya. Jadi apa yang dialami YTR itu sebenarnya juga harusnya dianggap sebagai penyiksaan ya. Jadi salah satunya Rhonda Capelon itu memberikan kontribusi ya terhadap general comments di dalam konvensi tersebut ya. Jadi sebenarnya ini diperluas, jadi juga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang apalagi yang sampai menyebabkan tadi ya mati atau berat sekali yang juga dialami oleh YTR itu sebenarnya sudah dikembangkan dari pemikiran-pemikiran para feminis ya, para aktivis perempuan di dunia supaya juga masuk di dalam konvensi atau implementasi dari konvensi anti penyiksaan tersebut. Meskipun dari pasalnya memang di situ eksplisit sebenarnya ini pelakunya itu adalah aparat gitu. Tapi ini juga sudah dikembangkan karena begitu dahsyatnya kekerasan berbasis gender itu bentuknya seperti yang kita lihat dalam kasus YTR ya. Jadi sudah sadistik, sudah sangat kejam, dan dampaknya sudah sampai disabilitas permanen, dan udah bahkan tadi seperti Kakak Sonia sampaikan, itu kalau nggak cepat ditolong itu bisa menimbulkan kematian. Di sisi lain, kakak dan ayah korban ungkapkan hal mengejutkan ini usai bertemu dengan pelaku penyekap dan penyiksa adiknya saat Polda Jawa Barat melakukan rilis atas pelaku Taufik Hidayat Jumat lalu. Lantas, benarkah tak ada maaf dari keluarga terhadap Taufik Hidayat? Geger kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tririsky di Bandung oleh kekasihnya selama 3 tahun, hingga berujung sangat mengenaskan. Kondisinya, kini sorotan publik tertuju kepada pelaku Taufik Hidayat, yang kemarin dirilis oleh penyidik Polda Jawa Barat di Bandung. Afif, kakak korban, yang juga menyempatkan diri hadir di acara rilis pelaku penganiayaan adiknya. Dalam pernyataannya di depan awak media kemarin, mengungkap bahwa ia tidak menginginkan pelaku dihukum mati. Namun, ia menginginkan pelaku diserahkan kepada pihak keluarga selama beberapa hari agar ia bisa merasakan apa yang dirasakan adiknya dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang ini. Afif juga mengungkap bahwa adik yang dibangga-banggakan itu selama ini dihancurkan oleh pelaku. Afif juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada kata maaf untuk pelaku Taufik Hidayat. Apakah ada adik saya dianiaya? Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda dan telah menangkap pelaku, dan terima kasih kepada Pak Kades dan Pemprov Jabar dan telah membiayai semua sampai proses selesai. Dan harapannya kan terhadap pelaku didapat. Harapannya kalau dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya yang
Sedangkan Risa udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Gak ada sih kata maaf. Ayah Yuvita Tri Rizky selaku korban yang miris melihat putrinya alami cacat permanen juga mengungkapkan di hadapan awak media bahwa dirinya tidak ada kata maaf untuk pelaku Taufik Hidayat yang sudah secara tega menyiksa dan menyekap putrinya hingga kondisinya sangat mengenaskan dan nyaris tak lagi dikenali wajahnya oleh keluarga. Usai adanya pernyataan dari ayah korban, ada momen yang menyentuh kalbu ketika Gubernur Jawa Barat Kadem Kang Deddy Mulyadi memeluk kakak serta ayah korban. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang minta maaf ya saya nanti ya. Saya tidak selama mati saya tidak bisa maaf. Saya nggak mau anak saya dirawat seperti itu. Sakit lebih sakit dari anak saya. Yang sebenarnya kita hanya minta berusaha pihak-pihak. Terima kasih mungkin bisa dijelaskan. Kalau penyelesaian saya untuk sekarang ini membaik, alhamdulillah doa semua pihak membaik sekali. Kalau matanya kita ya udah, kalau yang satu itu udah infeksi kayaknya udah diambil sama kita angkat. Mudah-mudahan biar dokter bisa memulihkan mata anak saya seperti sejak awal biasa. Biaya misalnya itu 100%, bisa berapa lama? 78% lagi. Hidup ya, ya. Makasih ya. Kita lihat ya. Adik korban dan apa? Di sisi lain, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan agar pelaku ditindak tegas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lantas, seperti apa langkah yang dilakukan Kementerian PPA terhadap korban Yuvita Tri Rizky? Kasus penyekapan dan penyiksaan sadis atas Yuvita Tri Rizky yang diduga dilakukan kekasihnya Taufik Hidayat mendapat sorotan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Menteri Arifatul Khoiri Fauzi kemarin menegaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik maupun personal, merupakan bentuk kejahatan serius dan harus ditindak tegas tanpa kompromi. Menteri Arifatul juga ditangkapnya pelaku oleh Polda Jawa Barat menetapkannya sebagai tersangka hingga ditahan, merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Lebih jauh lagi, pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak memfokuskan perhatiannya kepada korban agar mendapat perlindungan, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Kami mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah terlibat berhasil menangkap dan menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait penganiayaan, penyekapan, sementara penyidik masih terus mendalami
keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk motif yang melatar belakangi dugaan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman dan sinkronisasi berbagai keterangan serta alat bukti untuk mengungkap motif secara utuh. Tujuan kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat. Korban membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada korban, yang menghormati kebutuhan, kondisi, dan pilihan korban dalam setiap tahapan pemulihan. Kasus ini terungkap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, UPTD PPA, rumah sakit, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga layanan terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Kami juga terus memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik korban. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.